Assalamualaikum, saya Hasnatul Aini, kelas SI 21 dengan NIM 20416257201019 akan mempresentasikan hasil tugas praktikum yang sudah saya kerjakan. Praktikum Big Data Analisis Pertemuan 1. Praktikum yang ke-1 membuat variabel dan melakukan pemanggilan variabel. Ini codingan dan hasil codingannya. Dan untuk praktik yang kedua menjalankan beberapa perintah. 1. Pengguna print dan variabel. Ini hasil codingannya dan hasilnya. Untuk yang kedua, print penggabungan string dan variabel dengan tanda koma. Ini codingan dan hasil codingannya. 3. Print penggabungan menggunakan simbol. Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk yang keempat, operator aritmatika. Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk yang kelima, contoh penggunaan multi-line statement. Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk latihan, menghitung luas persegi panjang. Ini codingan dan hasil codingan. Untuk yang kedua, menghitung luas segitiga. Ini codingan. Praktikum Big Data Analisis Pertemuan kedua. Praktikum yang pertama menggunakan fungsi input yang dimasukkan nama, umur, jurusan, dan IPK. Dan ini hasil codingannya. Untuk yang kedua, menggunakan fungsi input yang dimasukkan nilai pertama, input nilai kedua, dan ini hasil codingannya. Untuk yang ketiga, menggunakan if else. Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk yang keempat, menggunakan perulangan. Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk yang kelima, ketikan script. Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk yang keenam, modifikasilah program. Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk yang ketujuh, jalankan lagi program tersebut. Isikan berbagai nilai jari-jari termasuk berisi angka pecahan. Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk pelatihan, 1. Jelaskan hasil program nomor 6 dan nomor 7. Di program ini kita menggunakan mode map untuk mendapatkan nilai pi untuk melakukan operasi perhitungan luas lingkaran. Map merupakan library atau modul built-in di Python yang berguna untuk mengimport fungsi-fungsi matematika. Untuk mengaplikasikannya, kita tulis import math. Dan setelah itu pi kita integrasikan dengan modul math, yaitu dengan menuliskan math.py. Di program ini, kita mengambil input 10 dan program penampilan output 3, 14, 16. Kenapa hasilnya seperti ini? Karena kita menggunakan rumus luas lingkaran untuk memproses input berubah nilai 10. Rumus tersebut kita tulis di program dengan baris kode luas sama dengan math pi jejari dikali jejari. Karena kita menggunakan jari-jari bernilai 10, maka rumus kita tetapkan menjadi 3,14 kali 10 kali 10 yang menghasilkan output 314,16. Kita menggunakan persen. 2F
supaya program penampilan output dengan 2 angka setelah titik desimal. Hasil program nomor 7. Program di nomor 7 ini kita bagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah kita menggunakan persen 2F. Bagian kedua adalah saat kita menggunakan persen 5F. 2F adalah sebuah format specifiers yang artinya adalah kita menampilkan output bertipe data float dengan presisi 2 digit angka setelah titik desimal. Dampak atau efek penggunaan persen 2F adalah program akan menampilkan output dengan 2 angka setelah titik desimal di program tersebut. Kita menampilkan 3.14 kali 7 kali 7 sama dengan 153,94. Dan untuk persen 5F adalah sebuah format specifiers yang artinya adalah kita menampilkan output bertipe data float dengan posisi 5 digit angka setelah titik desimal. Dampak atau efek penggunaan persen 5F adalah program akan menampilkan output dengan 5 angka setelah titik desimal. Di program tersebut kita menampilkan 3.14 kali 7 kali 7 sama dengan 153,93804. Untuk yang kedua, carilah contoh penggunaan fungsi raw input di Python 3. Raw input sudah deprecated, sehingga di sini saya menggunakan Python 2 interpret menggunakan terminal di OS Linux Mint laptop saya. Untuk tugas, buatlah pemrograman Python untuk A. Menghitung rata-rata dari 3 bilangan yang diisikan sembarangan. Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk B, menggunakan hasil dan fungsi. Ini codingan dan hasil codingannya. Praktikum Big Data Analisis pertemuan 3. Praktik yang pertama menggunakan fungsi membuat plotting data pada sumbu ordinat. A. Membuat garis koordinat untuk plotting data menggunakan perintah di bawah ini. Ini codingan dan hasil codingannya. B. Menampilkan data ordinat untuk data. Ini codingan dan hasil codingannya. Yang C. Membuat garis pada titik-titik ordinat di atas dengan menghilangkan. Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk yang D. Membuat plotting data dengan memberi nama variabel sumbu X dan sumbu Y. Ini codingannya dan hasil codingannya. Untuk yang kedua, manajemen data file. A. Menampilkan data. Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk memastikan data tersimpan dan dapat dibaca oleh Python, gunakan script. Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk yang B, scatter plot data. Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk fungsi untuk membuat scatter plot. Ini codingan dan hasil codingannya.
Untuk membuat plotting regresi dengan variabel X, ini codingan dan hasil codingannya. Menampilkan plot data kategori dari salah satu variabel smoker, ini codingan dan hasil codingannya. Menampilkan prediksi data tentang smoker melalui garis regresi, ini codingan dan hasil codingannya. Untuk latihan 1, jelaskan fungsi Seaborn. Seaborn adalah sebuah library Python yang berguna untuk membuat grafik visualisasi data statistik. Seaborn merupakan library open source berlisensi BSD dan dibangun berdasarkan library Matplotlib dan juga sudah terintegrasi dengan struktur data Pandas. Berikut beberapa fungsi penting milik Seaborn. 1. Memvisualisasikan model regresi linear. Memvisualisasikan data time series. Yang ketiga, memvisualisasikan data univariate dan bivariate. Yang keempat, sudah terintegrasi dengan struktur data library Pandas. 4. Sudah terintegrasi dengan struktur data library Pandas dan NumPy. Yang kelima, dapat mengkostum grafik Matplotlib secara lebih baik dan efisien. Untuk yang kedua, jelaskan perbedaan scatterplot, regplot, implot. Untuk scatterplot digunakan untuk mengobservasi hubungan antar variabel pada sebuah dataset. Untuk yang kedua, regplot berguna untuk menampilkan model dan plot regresi linear sederhana pada suatu diagram. Untuk yang ketiga, implot dari sisi visual hampir sama dengan regplot. Praktikum Big Data Analisis pertemuan keempat. 1. Tugas yang ke-1, lakukan crawling data untuk keyword minyak goreng langka hanya untuk bulan Februari 2022. Ini codingan dan hasil codingannya. Praktikum Big Data Analisis pertemuan kelima, collecting data. Praktikum yang pertama, buka Jupyter Notebook. Ini codingan dan hasil codingannya. Yang kedua, buatlah file baru dan kopikan script program di atas. Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk yang ketiga, gunakan file web 1. Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk yang keempat, buatlah file baru dan ketikan script. Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk yang kelima, bukalah alamat web. Untuk yang keenam, klik kanan pada halaman tersebut, kemudian view source.
Untuk yang ketujuh, buatlah file baru dan ketikkan perintah berikut ini. Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk yang kedelapan, gunakan file tabel. Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk tugas, bukalah web, kemudian lakukan scraping untuk berita terbaru. Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk tugas, download file 100 sales record. Yang kedua, lakukan extraction. Yang ke transport dan load sehingga di MSK. Yang ketiga, jika sudah berhasil, buatlah script untuk melakukan query dari table. Yang pertama, langkah-langkah 1. Download file 100 sales record. Yang kedua, masuk ke database MSQ. Yang ketiga, kita lakukan extraction, transform, dan load untuk membentuk table. Ini codingan dan hasil codingannya. Yang keempat, kita lakukan extraction, transform, dan load. Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk yang kelima, membuat script untuk melakukan query dari table berbentukan tersebut. Ini codingan dan hasil codingannya. Praktikum Big Data Analisis pertemuan ke-7. Data Pre-Processing. Praktikum yang pertama, tahap Pre-Processing untuk data kosong. Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk yang kedua, sebelum dilakukan pengolahan data, sebaiknya dilakukan pengecekan data missing flu pada dataset yang kita miliki. Ini codingan dan hasil codingannya. Yang ketiga, memberi tanda untuk data missing flu. Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk yang keempat, membuat dataset baru. Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk yang kelima, implementasi case folding. Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk latihan 1, bukalah salah satu link portal berita. Yang kedua, pilih berita yang ingin Anda lihat, kemudian ambil salah satu bagian paragraf dari berita tersebut. Yang ketiga, lakukan case folding, filtering, tokenize, dan streaming pada paragraf tersebut. Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk tugas, langkah-langkah menampilkan variabel yang kosong. 1. Buat dataset baru, kemudian convert ke data frame. Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk yang kedua,
kita beri tanda untuk missing flu. Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk yang ketiga, cek missing value. Ini codingan dan hasil codingannya. Langkah-langkah mengisi data kosong. Yang pertama, kita gunakan fungsi ilog untuk mengarahkan target ke data 0. Pertama, di dataset tersebut. Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk yang kedua, gunakan fungsi filna dan main untuk mengisi data none. Berikutnya, ini codingan dan hasil codingannya. Praktikum Big Data Analisis pertemuan ke-8 Modeling Kompleks Data. Yang pertama, praktik load data image, data cancer. Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk yang kedua, menambah satu atribut sebagai target baru dengan coding di bawah ini. Ini codingan dan hasil codingannya. Yang ketiga, menampilkan fitur dataset. Ini codingan dan hasil codingannya. Yang keempat, menampilkan isi dataset dengan 31 fitur. Ini hasil codingannya. Untuk yang 5, mengganti isi label. Ini codingannya dan hasil codingan. Untuk yang ke-6, normalisasi dataset. Ini codingan dan hasil codingan. Untuk yang ke-7, mereduksi fitur dataset. Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk tugas pertama, load data image, data cancer. Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk yang kedua, menambah satu atribut sebagai target baru. Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk yang ketiga, menampilkan fitur dataset. Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk yang keempat, menampilkan isi dataset dengan 15 fitur. Ini codingan dan hasil codingannya. Praktikum Big Data Analisis pertemuan 9 Deskriptif Statistik. Yang pertama, membaca data CSV. Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk yang kedua, manipulasi data. Ini codingan. A, melihat jumlah data dan banyak kolom. Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk yang B, menampilkan nama-nama variabel. Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk yang C, menampilkan beberapa variabel kolom. Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk yang ketiga, menghitung ukuran pusat. A, menghitung rata-rata untuk satu variabel. Ini codingan dan hasil codingannya. B, menghitung rata-rata untuk data tertentu terhadap sebuah variabel. Ini codingan dan hasil codingannya. Menghitung nilai median. Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk yang D, mencari nilai max dan min dari sebuah data. Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk yang E, menampilkan nilai min dan max dari sebuah variabel. Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk yang keempat, menentukan ukuran sebaran data.
Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk yang kelima, plotting data. Ini codingan dan hasil codingannya. Praktikum Big Data Analisis pertemuan 10. Clustering. Ini codingan dan hasil codingannya. Yang pertama, algoritma K-means. Ini codingan dan hasil codingannya. Yang kedua, hierarchical clustering. Ini codingan dan hasil codingannya. Tugas buka file dataset yang ada pada modul 6. Yang pertama, import libraries, pandas, dan screen. Ini codingan dan hasil codingannya. Yang kedua, load dataset pegawai. Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk yang ketiga, convert nilai bertipe string. Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk yang keempat, variabel atau kolom nick, nama, dan tanggal masuk tidak berpengaruh terhadap job. Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk yang kelima, kita buat variabel X yang terdiri dari 2 fitur di atas dan variabel Y. Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk yang keenam, dari dataset di atas akan dibagi menjadi data trend dan data testing dengan menggunakan modul trend test split. Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk yang ketujuh, kita bandingkan performa 2 klasifikasi pada data. Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk yang ke-8, setelah modul, kita definisikan selanjutnya. Akan kita lakukan predict. Ini codingan dan hasil codingannya. Yang ke-9, apabila ingin melihat hasil prediksi SPM dan KNN, ini codingan. Ini codingan SPC dan ini codingan KNN dan hasilnya. Latihan lakukan plotting terhadap 2 variabel. Yang pertama, kita import library untuk memproses data dan plotting. Ini codingan dan hasil codingan. Untuk yang kedua, menggunakan klasifikasi support vector machine. Ini codingan dan hasil codingan. Yang ketiga, kita load dataset iris, lalu masukkan ke dalam data frame menggunakan karena kita ingin membuat model 2D. Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk yang keenam, untuk melakukan plot pada decision, ini codingan dan hasil codingannya. Untuk yang ketujuh, fungsi dotplot contour, ini codingan dan hasil codingannya. Untuk yang ke-8, dengan model M dan matriks 2DX, ini codingan dan hasil codingannya. Untuk yang ke-9, pertama kita mulai dengan model linear, ini codingan dan hasil codingannya. Untuk yang 10, selanjutnya kita buat model
Gaussian kernel. Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk yang 11, buat model polinomial kernel. Ini codingan dan hasil codingannya. Yang ke-12, kita coba set parameter degree polinomial. Ini codingan dan hasil codingannya. Tugas: buat visualisasi dengan Chevron menggunakan dataset data iris. Yang pertama, scatter plot dan grafis garis. Yang kedua, distribusi normal. Yang ketiga, cari dataset bebas dari sumber data Kaggle.com. Yang pertama, scatter plot dan grafik garis. Yang pertama, import libraries yang dibutuhkan. Ini codingan dan hasil codingan. Yang kedua, baca dan tampilkan data set dengan fungsi. Ini codingan dan hasil codingannya. Yang ketiga, tampilkan visualisasi dengan scatter plot. Ini codingan dan hasil codingannya. Yang keempat, tampilkan visualisasi dengan grafik garis. Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk yang kedua, distribusi normal iris. Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk yang ketiga, cari dataset bebas dari sumber data Kaggle. Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk yang A, scatter plot. Ini codingan dan hasil codingan. Untuk yang B, grafik garis. Ini codingan dan hasil codingannya. Untuk yang C, distribusi normal. Ini codingan dan hasil codingannya. Ini codingan dan hasil codingannya. Dan ini adalah hasil-hasilnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi pandas. Ini codingan dan hasil codingannya. Kita buat fungsi bernama. Yang keempat, kita buat fungsi. Lu lagi